Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda-tanda kamu ada di dalam diri mantan. Bagaimana mantan bisa berpisah denganmu? Jadi meskipun ya mantan memaksa berpisah, mungkin saat ini dia sedang senang-senangnya, sedang kasmaran, sedang jatuh cinta, sedang tergoda dengan orang ketiga. Nah, tetapi ketika ada diri kita di dalam dirinya mantan, maka bagaimana dia bisa berpisah lama-lama? Ya, bagaimana dia bisa mengkhianati kita lama-lama? Artinya apa? Ya kalau dia jauh, maka dia akan selalu gelisah. Kan orang biasanya gitu. Kalau deket tuh, misal kakak adik tuh, berantem terus. Tapi misal kakaknya sedang piknik keluar kota, ya, ikut sekolahnya, study tour. Baru 3 hari, adiknya sudah meriang tuh, karena kangen kepada kakaknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dekat, berantem terus, merasa jenuh, bosan. Tapi kalau jauh, kangennya luar biasa. Nah, jadi ya, ada 3 hal dari diri kita yang ada di dalam dirinya mantan. Yang pertama, kenangan, nasihat, ilmu dari kita untuk dia. Kenangan, ketika mantan bersama pasangan barunya, dia dikhianati, dia disia-siakan, dia cuman dimanfaatkan, dan seterusnya, maka faktor kenangan itu yang kemudian akan membuat hatinya memaksa pikirannya untuk balik kepada kita. Karena apa? Karena bersama kita dia tidak pernah dikhianati. Bersama kita dia tidak pernah kecewa. Bersama kita dia tidak pernah disia-siakan. Ya kan? Kan hati selalu seperti itu. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asya'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu mencintai orang yang baik, yang tulus, yang menyayanginya, dan membenci orang yang tidak baik, yang mengkhianatinya, yang menyia-nyiakannya, dan seterusnya. Nah, itu hati. Jadi kenangan, segala kebaikan kita itu akan bermunculan sangat deras ketika mantan mulai merasakan pengalaman disia-siakan, dikecewakan, dan seterusnya. Ya. Faktor kenangan bersama kita selalu ada di dalam hatinya. Itu termasuk juga tuh, banyak orang yang berusaha melupakan. Misal mantan berusaha melupakan. Bagaimana dia bisa melupakan kalau semua kenangan itu ada di dalam hatinya? Ya. Kalau kenangan itu ada di luar, misal nih ya, kita pernah kasih jaket nih kepada mantan, itu kan kenangan yang berada di luar. Jaketnya bisa dia buang. Tapi kalau kenangan itu ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya, bagaimana dia bisa membuang kenangan-kenangan tadi untuk bisa melupakan? Nah, itu yang pertama. Kenangan ada di dalam hati dan pikiran mantan. Yang kedua, makanan.
Jadi yang pertama kenangan, yang kedua makanan dan minuman. Yang setiap hari mantan makan, ya, dari jerih payah keringat kita. Dia makan. Di dalam dirinya, apa yang dia makan, apa yang dia minum, itu kemudian mengalir, ya, menjadi darahnya, menjadi dagingnya, menjadi memperkuat sel-sel yang ada di dalam tubuhnya, kan gitu. Kan makanan itu kan gitu. Dia menjadi sel pada organ dan seterusnya. Sehingga hasil perjuangan kita itulah yang mengalir di dalam dirinya. Ya. Artinya apa? Mantan itu sekarang tidak hanya kenangannya, pikirannya, tetapi juga tubuhnya. Di dalam tubuhnya itu ada usaha kita. Padahal ketika kita berusaha itu kan kita juga berdoa. Artinya apa? Di dalam makanan, minuman yang dia makan dan berada di dalam tubuhnya, itu juga mengalir, ya, doa-doa kita. Kalau begitu bagaimana dia bisa menjauhi? Karena apa yang kita makan dengan apa yang mantan makan itu sama, kan gitu. Dari rezeki yang kita perjuangkan. Sehingga sel, ya, yang tumbuh atau yang meremaja di dalam tubuh kita itu sama dengan sel yang meremaja di dalam tubuhnya mantan. Ya. Kalau begitu bagaimana mantan bisa menjauh terus? Bahkan tubuh fisik, karena makanannya sama, dari hasil rezeki yang sama, itu juga menjadi sel-sel yang sama, ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi, ada doa-doa kita yang juga mengalir di dalam tubuhnya. Misal contoh nih ya, seorang istri itu yang suaminya mengkhianati, selama berumah tangga kan tiap hari masak. Ketika memasak tadi kan sambil diiringi dengan doa-doa, ya kan, agar masakan itu menjadi masakan yang berkah untuk seluruh keluarga. Seorang istri sebelum memasak itu dia berdoa. Sambil memasak, misal dia membaca sholawat, ya, dan seterusnya. Nah, maka energi doanya itu kan meresap ke dalam makanan yang kemudian dimakan. Maka doa itu juga mengalir di dalam tubuh mantan, ya, yang membuatnya menjadi terikat dengan kita selamanya. Nah, jadi jelas ya, ada diri kita di dalam dirinya mantan. Bagaimana dia bisa berlama-lama menjauhi kita? Nah, sekarang tanpa mantan sadari, itu kan sebenarnya 3 hal ini sudah mengunci dia. Tidak bisa jauh-jauh tuh. Ya, kenangan itu akan mengunci dia. Kemanapun dia menghadapkan dirinya, mau ngadap timur, barat, utara, selatan, tenggara, barat daya, timur laut, ya, dan seterusnya, selalu terlihat kenangan bersama kita. Apalagi semakin dia dikecewakan oleh pasangannya, maka kenangan-kenangan indah bersama kita akan semakin menguat. Terkunci dia. Ya, makanan tadi, hasil jerih payah kita itu juga mengunci dia. Doa-doa kita yang mengalir di dalam dirinya itu juga mengunci dia.
Dan kita kunci lagi dengan doa-doa kita saat ini agar dia kembali, agar dia sadar, agar dia menjadi jodoh abadi kita fid dunia wal akhirah. Ya, maka insya Allah mantan akan kembali. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada berdoa. Jadi ketika mantan memang tidak bisa dihubungi, hubungi dia dengan doa-doa kita. Maka dia akan merasakan. Karena tadi, ya, ketika kita sebut namanya, ya, sel-sel di dalam tubuhnya ikut merasakan getaran energinya. Ketika kita berdoa, doa-doa kita yang mengalir di dalam dirinya akan bergetar, tersambung energinya, dan seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.